Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM ELMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, buat yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila ataupun di Facebook, dan juga yang ada di 97.8 FM EMC Bang AS. Kita sapa-sapa dulu semuanya. Semoga sehat, semoga semuanya hari ini siap nanti menerima ilmu-ilmu baru yang selalu Bang HS berikan kepada kita ya. Pastinya ilmu-ilmu yang sudah beliau rangkum sedemikian mungkin agar kita itu lebih paham, lebih familiar dengan kosakata-kosakata yang mungkin, "Apa sih itu Bang?" Nah, di sini nanti Bang HS akan menjelaskan lebih mudah seperti itu. Selamat malam Bang HS Sugeng Dalu. Selamat malam ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, ketemu lagi kita dengan Hasan Sabila. Mhm, Sedulur MC tentunya kita belajar terus ya. Jangan mhm. sampai kita jenuh. Baik Bang, kali ini Bang Es akan membahas mengenai gejala kerusakan otot hamstring. Waduh, ini baru lagi nih. Apa sih itu otot hamstring sih Bang? Kok sampai Bang AS mengupasnya itu di dalam malam Jumat? Berarti gejala-gejala kalau otot hamstring itu rusak akan mengalami seperti apa gitu ya. Namun sebelumnya mungkin Bang Es akan menjelaskan sebetulnya otot hamstring itu apa? Otot ini kan letaknya di mana dan seberapa penting untuk tubuh manusia, seperti itu, Bang. Banyak orang tidak menyadari bahwa otot yang mengatur sendi mengangkat, lurus, dan menekuk ketika gerakan sholat, dan ketika kita duduk melakukan proses BAB. Mhm. Ini adalah kerjanya otot hamstring. Otot hamstring. Ya, kita berlari, kita menendang bola, kita berlompat, ini adalah kerja otot hamstring. Otot hamstring itu ada 3 yang terletak di belakang paha. Belakang paha, baik. 3 Pak ya. Dia membentang Pak. Dari pangkal paha Pak ya, di bawah ekor, hingga bawah lutut atau betis. Fungsinya apa? Tugas pokoknya mengerjakan lutut itu tarik ulur, talik ulur. Kemudian otot hamstring ini saya perdalam lagi, saya perjelas, itu ada 3 bagian kan Pak? Karena kelompok tadi ya, Bang ya? Kelompok tadi. Baik. Nah, secara teori medis atau teori kedokteran, ada otot yang disebut bicep femoris. Bicep femoris ini dia terletaknya di luar paha belakang. Fungsinya apa? Untuk menekuk lutut, narik. Yang kedua, kita akan mengenal yang namanya otot semitendinosus. Otot Ini semitendinosus. bagian tengah Pak, di bagian tengah paha. Baik. Fungsinya, selain dia membantu menekuk lutut, meluruskan pinggul nih Pak ya. Baik. Saat Bapak berdiri, menahan pergeseran tulang kering atau betis, pergeseran. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya otot semimembranosus. Itu di bagian paling dalam. Oh, di dalamnya. Kalau tadi paling luar, Ya. tengah, ini paling dalamnya. Luar, Oke. tengah. Nah, ini yang paling dalam. Nah, ini tugas yang paling berat, Pak. Tugasnya 1, menekuk. 2, meluruskan sendi pinggul. Nah, ini yang berhubungan dengan sulitnya BAB kalau ini bermasalah. Kalau sendi pinggul ini tidak bisa lurus. Karena kalau kita perpanjang atau kita lebih rincikan pengertian ini, dia bertanggung jawab kepada usus besar. Baik.
Nah, yang ketiga dia memberikan stabilitas lutut. Apa Nah, saja gejala kerusakan otot hamstring yang bisa dirasakan oleh penderitanya? yang pertama sakit mendadak di belakang paha. Yang kedua ada memar. Nah, yang ketiga sudah mulai muncul, Pak, nyeri otot kaki. Terus yang keempat dipertajam lagi, kejang atau kram pada otot paha. Nah, yang kelima nyeri saat berlari. Nah, yang keenam nyeri saat dia menekukkan lutut, Pak. Yang ketujuh, kaki kesemutan di saat dia duduk. Nah, yang kedelapan, kaku kalau untuk melangkah. Yang kesembilan, kaku untuk naik tangga. Ketika dia naik tangga, dia harus ada bantuan. Nah, yang ke-10, paha terasa berat. Yang ke-11, pasti dia akan mengalami kesulitan mengangkat badan dari duduk berdiri. Nah, yang ke-12 itu tidak kuat berdiri lama, jelas, Pak. Kerusakan-kerusakan ini membuat dia tidak mampu lagi untuk menyangga badannya. Sehingga berdiri 10 menit dia tidak kuat, dia harus duduk atau dia bersandar di tembok. Nah, saya kasih tahu, Pak, ya, bagi mereka yang masalah pada otot hamstring nih. Gejala apa yang saya sebutkan tadi? Baik. Nih resepnya. Biji mandingan 1 sendok makan. Hancurkan. Dihancurkan ya, ditumbuk atau dihancurkan. Biji kemiri Biji kemiri. 3. Baik. Hancurkan juga. Biji pepaya muda. Pepaya muda atau yang biasa yang siap untuk di sayur itu yang muda ya. Yang muda ya. Nah, yang muda. Oke. Nah, biji yang pepaya muda yang bisa di sayur. Berarti warnanya masih yang putih, Putih. nih Bang ya. Oke. Ya. Itu juga ibu hancurkan 1 pepaya itu. Dah. Kacang merah ambil 10. Hancurkan semua. Direbus dengan ukuran sekali minum, Pak, ya. 3 gelas air, sisakan 1,5. Bapak bisa minum yang 1,5 tadi dibagi 2. Ya, bisa diminum. Sekarang diminum, tapi jangan terlalu lama. Jarak 3 jam itu diminum lagi. Jaraknya hanya 3 jam. Ya, tidak pagi dan sore. Tinggal tergantung Bapak mau malam atau mau pagi mau siang gitu. Tinggal sempatnya Bapak. Nanti jarak 3 jam minum lagi. Besok pagi Bapak merasakan luar biasa. Wow. Perubahannya. Obat jadinya Bang Es. Obat jadinya piris, Pak. Wow, ini Ya, menggunakan yang piris untuk ya, Bang, otot ya, betul. Terima kasih Bang Haes sudah dapat Sama-sama. resep baru ini kita ya. Dan saatnya gini nanti kita sebentar akan menjawab atau Bang Es akan menjawab beberapa teman-teman yang udah Q&A di malam kali ini ya. Halo, selamat malam. Ini dari Kak Rudi String. Bang Haes, bagaimana ya cara menurunkan tensi yang tinggi? Saya sering menyampaikan Bapak dan Ibu, hipertensi adalah penyakit di mana ada penebalan 1 pada pembuluh darah ya Bu ya, penebalannya. 1 karena kalium, 2 karena zat pewarna atau pengawet, 3 karena adanya penyedap rasa, 4 karena ada zat gula, zat garam, ya,
atau Baik. nikotin Mhm. yang menumpuk pada pembuluh darah. Mhm. Artinya kalau pembuluh darah itu kotor, tidak bersih, sehingga hambatan untuk mengangkat nutrisi dan oksigen jadi sedikit. Tensi jadi naik. Pembuluh darah soalnya panas, Pak. Karena mendidih, ya. Karena mendidih karena panas, maka tekanan tensinya jadi tinggi. Oke. Jadi bukan tinggi itu kita kasih obat tensi, tidak, Pak. Bersihkan pembuluh darahnya, dia akan sembuh selamanya. Nah, pakai apa? Kalau Bapak mau rebus sendiri, ada kulit pinus, kulit kayu putih, ya, cabai jamu, laos, bawang putih, kemudian ada kunyit dan temulawak. Itu direbus. Kalau produk kita ada yang namanya Cempero dan Arda. Selamat malam juga, ini dari Kak Kurnia. Halo, selamat malam Bang AS, saya Malam juga. menyimak. Ada juga dari Mas Sigun. Bang AS, nyun presot. Ya, tangan istri saya kalau bangun tidur, tangan kanan sakit, nyeri dan kebas. Nah, itu kira-kira kenapa ya Bang ya? Dan apa Kebas yang bisa ini dilakukan? hubungannya dengan saraf, Kak. Bisa saja terjadi saraf kejepit pada bagian tangan. Hmm. Bisa juga saraf tertekan banyak tumpukan dari kolesterol. Ya. Bisa juga tangan terkontaminasi otot. Biasanya umumnya orang tidur tangannya untuk bantalan. Kalau itu dilakukan bertahun-tahun, bisa terjadi muncullah kerusakan sistem kerja saraf. Hmm. Terus bagaimana T-set dan MED9? Baik, demikian ya Bang AS ya, beberapa pertanyaan yang sudah kita terima ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah komen-komen di TikTok Iya. kami di Hasan Sabila Official, dan juga buat yang ada di YouTube dan juga yang ada di Facebook ataupun di 97.8 FM ELMC. Jangan lupa memfollow semua akun media sosial Bang HS agar ketika kita upload video baru Anda yang pertama kali tahu. Biar itu Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.